Shalom, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mendukung channel ini untuk perkembangan ke depan. Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang topik kealahan Yesus Kristus. Sejak Yesus datang hadir di dalam dunia ini, ada begitu banyak orang yang mempertanyakan tentang siapa dia dan mempertanyakan tentang kealahan dia. Bahkan di era sekarang ini, di zaman ini, tidak sedikit orang yang juga mempertanyakan tentang kealahan dia dengan motivasi yang berbeda. Ada banyak orang yang berkata dan menanyakan tentang kealahan dia dari sudut pandang Alkitab. Bahwa Alkitab tidak membuktikan bahwa tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan juga Alkitab tidak bisa memberikan ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang layak untuk disembah. Ya, dari pembahasan atau pertanyaan-pertanyaan ini menarik untuk menjadi perhatian kita sebagai orang percaya yang wajib untuk meluruskan dan yang wajib untuk memberikan jawaban bagi orang-orang yang belum mengerti tentang Yesus Kristus. Ya, saya beranjak dari statement yang mengatakan bahwa kealahan Yesus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Mau orang Kristen maupun di luar kekristenan, mau mengakui bahwa Yesus itu Allah ataupun tidak mempengaruhi kealahan dia. Dia tetap Allah. Dan karena apa? Karena kealahan Yesus itu tidak bergantung kepada pengakuan manusia. Menjadi menarik perhatian kita, mengapa sebenarnya di dalam Alkitab tidak ada Yesus berkata, "Sembahlah aku, sebab aku ini adalah Allah yang layak disembah." Ini adalah titik poin yang menarik menjadi pembahasan kita, bahwa dalam kekristenan Yesus Kristus tidak ngemis-ngemis untuk disembah karena dia adalah Allah yang benar. Dia tidak ngemis perhatian. Dia tidak ngemis penyembahan dari manusia. Ingat, yang ngemis-ngemis penyembahan itu adalah iblis. Kita perhatikan di dalam Matius pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Peristiwa pencobaan di padang gurun di mana iblis membawa Yesus Kristus untuk dicobai di padang gurun. Perhatikan di dalam Matius 4 ayatnya yang ke-9, 8 dan 9. Alkitab mencatat, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Nah, ingat baik-baik, orang yang haus akan penyembahan dari siapapun itu, dia adalah iblis. Kalau Yesus Kristus, dia tidak ngemis-ngemis penyembahan karena dia Allah yang layak untuk dipuji dan disembah. Orang yang datang kepada dia untuk menyembahnya. Ketika dia lahir, ketika dia hadir ke dalam dunia ini, bukan dia yang meminta untuk dirinya disembah, tetapi orang-orang sadar bahwa dia adalah Allah yang layak ditinggikan, layak dipuji, layak untuk disembah. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita Matius pasalnya yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Alkitab mencatat sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Ayat yang kedua, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Ketika Yesus Kristus hadir ke dalam dunia ini, Dia tidak meminta dirinya untuk disembah. Ayo sembahlah aku sebab aku ini adalah Allah. Tidak. Tetapi orang-orang berbondong-bondong datang. Dia sadar bahwa Raja itu telah lahir. Bahwa Yesus Kristus yang adalah juru selamat, yang adalah Allah itu sendiri yang datang menjadi manusia, itu telah hadir di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Maka dari itu, sekali lagi saya katakan bahwa Yesus Kristus tidak meminta dirinya untuk disembah. Dia tidak mengemis penyembahan dari manusia. Sebab apa? Sebab Dia adalah Allah yang layak untuk disembah. Makanya orang datang dengan tersendirinya dan berbondong-bondong untuk menyembah Dia, yaitu Yesus Kristus yang adalah Allah. Kiranya melalui video ini kita dapat dikuatkan dan kita semakin setia percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Allah sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless you.